Nah, berikutnya kita akan lanjutin pembahasannya ya, teman-teman. Jadi di sini setelah dari kita tadi bahas konser Taylor Swift, kita masuk ke Monster Clash Arena. Monster Clash Arena ini sebenarnya em, bisa dibilang konsepnya mirip seperti Pokemon. Dia main elemen, dia main ini ya. Jadi setiap elemen masing-masing ada kecenderungan kuat dan lemah terhadap elemen yang lain. Nah, ini di sini instruksi yang harus diperhatikan adalah OOP-nya harus jalan. Tapi nggak disebutin ya OOP untuk apa aja. Yang penting cuma nggak boleh pakai collection. Ya sebenarnya padahal collection ini akan cukup membantu. Tapi karena di sini permintaannya tidak boleh pakai collection, kita akan buat manual ya. Sama seperti konsep Telesur tadi, kita juga bikinnya manual. Padahal harusnya masih bisa dipermudah dengan collection. Nah, di sini yang perlu diperhatikan selain dari kecenderungan elemennya adalah damage-nya ya. Jadi damage-nya di sini ada perhitungannya sendiri dan ini ada statistiknya, ada HP, health points, attack points, defense points, dan satu monster akan dianggap kalah kalau health point-nya sudah sampai nol. Nah, di sini ada cara menghitungnya ya. Jadi kalau hasilnya negatif, ini maksudnya hasil negatif ini adalah karena ada kemungkinan attack yang tersedia itu lebih sedikit dari defense musuhnya. Ini bisa terjadi untuk mengantisipasi karena ada yang lebih lemah terhadap elemen yang lain nih. Jadi misalnya ini fire kuat terhadap ice tapi lemah terhadap water. Ini yang diantisipasi dengan pembulatan hasil negatifnya ini. Jadi damage-nya dianggap nol karena kan nggak mungkin ya. Kalau hasilnya damage-nya minus berarti masa makin nambahin darah musuhnya. Kecuali kalau emang dia punya kemampuan. Tapi dalam konteks ini nggak ada ya yang bisa punya mekanisme kekuatan seperti itu. Nah, di sini jadi ini masing-masing monsternya dia punya attack normal atau attack spesial. Tapi attack spesialnya ini hanya bisa dipakai 3 kali selama 1 kali ronde. Nanti kalau udah lebih dari 3 kali penggunaan, nanti akan muncul special attack field maximum usage reach. Nanti akan otomatis skip giliran ya. Jadi kasarannya adalah membuang satu giliran karena udah nggak bisa pakai special ability-nya lagi. Nah, nanti kalau misalnya udah sampai HP-nya nol, berarti monsternya langsung kalah, pertandingan langsung selesai dan langsung muncul yang menang siapa. Di sini kelihatan kita harus pakai array dan statiknya. Kita cuma bisa bikin sampai 100 monster ini sebenarnya kayak penggunaan parameternya sih 100 ini. Lalu ID dan indeks ini nanti akan bermanfaat untuk input ID-nya. Input ID ini jadi karena nanti di bagian sampel inputnya dia ada harus kita masukin beberapa data, salah satunya termasuk nama juga. Nah ini ada detail per monsternya, ada fire, water, dan ice. Nanti ada namanya sih di bawah. Dan ini ada lebih ke penjelasan special attack-nya. Jadi special attack-nya dia bisa nge-heal, atau dia bisa nyerang, atau dia bisa membuat monster musuh tidak bisa menggunakan kekuatannya. Nah, nanti kita akan lihat itu di bawah ya. Jadi eh, ini ada side detail. Jadi efek-efek yang bisa berlaku tuh sampai 5. Tapi pada case-nya sepertinya kalau lihat hanya satu ability kayak gini sepertinya nggak akan sampai sih. Tapi ini adalah antisipasi tentu aja. Nah, jadi kita bisa langsung cek aja ke bagian kodenya. Ini ada penjelasan tadi soal input sama outputnya juga. Nah, di sini kita masuk ke kodenya ya. Di sini ini ada static. Ya, tadi seperti yang udah dijelasin di instruksinya kita butuh array static untuk menyimpan monsternya. Dan ya ini 100 ini yang tadi emang maksimalnya ya. Terus kita juga perlu enum. Enum ini untuk nyimpan elemen. Ya supaya emang dia lebih tertata, lebih terarah. Memang pilihannya hanya bisa 3. Fire, water, dan ice. Lalu ada status type. Ini ada burn dan frozen. Ini burn ini adalah efek dari serangan special attack-nya monster fire. Dan frozen ini adalah efek dari serangan spesialnya Ice. Karena yang Water itu special ability-nya adalah healing. Jadi dia berlakunya ke bagian kita sendiri, monster kita sendiri, dan tidak memberi efek apapun ke monster musuh. Di sini, tadi ditulis di atas, kita perlu pakai abstract class. Dan kita di sini
mengkombinasikan static dengan abstract class-nya untuk bagian monster ini ya. Ini persis kayak tadi yang kita bahas kelas tiket. Jadi di mana kelas tiket itu dia dibikin satu kelas sendiri untuk nanti dia ditarik sebagai tipe data. Ini persis juga kayak gitu. Nanti ada pemanggilan juga untuk tipe data monster di eh, public class-nya. Di sini ya ada banyak banget ya. Ada name, HP maksimum, HP saat ini, attack defense, lalu ada elemen. Elemen ini enum ya teman-teman. Terus dia ada Specialist ini adalah penggunaan berapa kali special ability-nya digunakan. Kali ini ada kita aplikasikan final ya. Jadi di sini ada final special ability-nya 3 dan status effects ini untuk tadi yang eh, antisipasi ya. Jadi hanya ada 5 efek yang bisa digunakan. Lalu ada status type-nya juga. Status type ini yang enum juga teman-teman. Lalu efek durasi ini jadi kalau kita lihat di detail itu untuk special ability-nya dia ada durasinya ya. Jadi dia bisa berlaku 2 putaran, 1 giliran, nah itu macam-macam. Dan ini untuk kelas monster sendiri kita sediain juga konstruktornya ya sesuai dengan parameter dan data yang tadi kita udah bikin. Sekarang kita masuk ke ini adalah bagian dari pengaturan serangan ya. Ini tadi eh, attack dikurangi defense per 2 ini adalah yang tadi kita antisipasi bagaimana caranya kalau sampai tiba-tiba dia ada kemungkinan minus. Nah, ini di bagian sini nih. Jadi eh, ini ada elemennya. Jadi eh, elemennya dia fire, ice, ice, water, water, fire. Jadi ini adalah kecenderungan untuk lebih kuat terhadap yang satu. Karena tadi kita kan udah lihat fire keluar terhadap ice, makanya jadi kali 2. Tapi fire lemah terhadap water, makanya eh, serangannya dibagi 2, dikurangin ya. Nah, ini juga masing-masing ya. Ice lemah terhadap fire, water lemah terhadap ice. Lalu di sini ini adalah bagian untuk memberitahu monster yang kita pakai atau yang musuh pakai itu menggunakan normal attack. Ya, jadi kita atur dulu normal attack-nya di sini karena emang dia defaultnya harusnya normal attack. Jadi nanti dia akan langsung kasih tahu base damage ini ya ini sesuai dengan yang ditulis di sini tergantung ya dia elemen apa dan elemen apa yang menyerang dan nanti ada target namanya. Nama ini kita ambil dari input dan nanti ada HP-nya sisa berapa. Berikutnya ini adalah pemanggilan untuk eh, void special attack ya. Jadi nanti special attack ini dia akan dibahas lagi di bawah. Nah, ini kita sekarang masuk ke damage taken-nya dulu ya. Jadi damage taken ini di sini adalah ya intinya kita harus atur pengurangan HP-nya. Jadi kalau setelah satu serangan digunakan tuh jadi sisa berapa sih HP-nya itu dilihat di sebelah sini. Termasuk nanti kan ini kan kita baru atur normal attack ya. Nanti kan di bawah dia ada special attack dan efeknya. Ini tadi udah kita mention di atas. Nah, itu diaturnya di bagian ini nih bagian public void add status effect. Jadi di sini ada efek yang kena apa, lalu durasinya berapa, dan ini masing-masing ada pengaturannya. Yang pertama kita ke yang frozen dulu ya. Iya, ini yang frozen. Jadi dia kalau frozen dia tulisannya ya juga frozen. Sedangkan ini adalah yang untuk api. Ya, ini untuk yang fire, yang untuk burn-nya. Jadi burn itu memang dia continue damage. Jadi ada pengurangan HP di eh, putaran-putaran berikutnya karena efek dari burn special attack-nya si fire. Nah, terus ini nanti misalnya kalau udah efeknya udah mentok ini, udah misalnya dia sampai terima 5 efek nih. Berarti kan udah nggak bisa nambah tuh. Nah, itu nanti dia bakal kembalikannya nol supaya dia nggak lebih dari 5. Nah, ini untuk mengatur masih hidup atau enggaknya ya sebenarnya ini intinya kalau HP di atas 0 ya dia masih hidup, kalau di bawah 0 dia mati. Nanti kalau misalnya dia emang di bawah 0 ini akan reset untuk pertarungan atau game battle berikutnya karena HP salah satunya udah 0 nih. Jadi semua statistik harus di reset ke awal.
Jadi HP-nya kembaliin 100, penggunaan special ability-nya dikembaliin ke 0, status efek semua di reset kembali ke 0 seperti semula. Nah, berikutnya ini kita mengatur untuk masing-masing jenis monsternya. Seperti yang tadi udah disebutin, kelas monster itu akan ditarik sebagai satu tipe data. Eh, dan itu tadi udah di-mention juga di awal. Jadi di sini kita bikin static class yang extends ya. Ini adalah bagian dari inheritance. Jadi di sini kita bisa lihat ada penggunaan super ya, salah satu ciri-ciri inheritance juga. Dan di sini kita bisa lihat ada public file monster ini adalah constructor beserta dengan parameternya masing-masing dan ada overriding ya. Biasanya sih sepaket dengan super dengan penggunaan inheritance. Jadi di sini ya ini special attack ini eh kalau misalnya dia pakai special attack, dia berarti kalau udah sampai 3 kali penggunaan sesuai batas, dia bakal keluarin pesan errornya dan langsung skip. Sedangkan kalau misalnya emang dia masih bisa, ya dia berarti akan +1 dan akan muncul nih this name. In this name ini tergantung nama yang kita masukin di input menggunakan Flameburst. Flameburst ini adalah nama special attack untuk fire ya. Ya, jadi nanti akan terkena efek is burn selama 2 giliran yang mana berarti untuk mengurangi HP secara kontinu ya. Lalu berikutnya untuk water. Ini water formatnya sama persis dengan fire. Bedanya di bagian ini dia pakai healing ya. Jadi eh, logiknya itu kalau misalnya darahnya dia setelah di heal dia lebih dari 100 ya dia akan dibikin mentok paling atas tuh 100. Jadi misalnya nih dia nanti baru kena damage kurang 10 dari 100 berarti kan dia masih 90. Kalau dia di heal 15 kan berarti harusnya dia HP-nya jadi 105. Tapi ini di sini dia dibikin batasnya 100 karena kan nggak mungkin dia bisa lebih banyak dari HP maksimalnya. Nanti ada tulisannya nih nama dari monsternya use healing wave itu ada special ability-nya dan menambah HP sebanyak 15. Lalu untuk yang ice monster ini sama persis juga dengan dua yang sebelumnya bedanya dia akan kasih efek frozen juga tadi udah di mention dan ini akan membuat musuhnya adalah kena is frozen untuk 1 giliran. Jadi dia akan skip 1 giliran nanti kalau misalnya dia kena efek dari frozen ini. Ini adalah bagian executable-nya Void Main Arcs. Jadi ada scanner juga ya. Udah pasti kita butuh karena kita butuh input dari user. Ini kita pakai untuk ini ya informasi dari monster-monsternya nanti ini akan lebih jelas dilihat di sampel input sih sebenarnya. Jadi kita akan masukin nama, masukin HP-nya berapa, attack-nya berapa, defense-nya berapa. Dan ini semua kita pakainya parse in ya. Jadi kayaknya ini karena tadi minta di awalnya dia eh, integer terus supaya dia bisa langsung di convert dan lebih aman kita pakai parse in untuk ini ya. Jadi bisa jadi di sini ini kan kita mintanya dalam bentuk array. Jadi kita minta untuk di input ke array dan ini nanti dia bisa langsung langsung diolah dengan mengakses indeksnya ya. Jadi indeks keduanya kan attack ya. Jadi ini indeks kedua dari inputannya tadi setelah ID nama berarti itu berikutnya attack langsung di convert yang indeks ketiganya attack-nya langsung di convert yang indeks keempatnya defense-nya langsung di convert ya nanti akan langsung dimunculin total monster created-nya ada berapa. Nah berikutnya ini adalah pengaturan untuk ini sebenarnya cuma untuk display outputnya aja jadi kita battle antara siapa dan siapa lalu masing-masing gilirannya. Jadi kayak giliran pertama turun one. Nah, lalu nanti eh, misalnya yang mulai api nih. Api bisa milih. Tadi kan kita udah atur nih. Mau pakai special attack-nya, use flame burst ini, atau bisa juga yang pakai normal attack. Itu tergantung tuh. eh, maunya kayak gimana karena nanti udah ada format ini ya format inputnya jadi nanti langsung otomatis mengikuti cuma kurang lebih ini yang dimunculkan nanti seperti itu. Nah, ini kalau misalnya dia frozen ya dia nanti dikasih tahu juga kok di dialog ini ya komen
ini line komennya jadi kayak Frozen. Nanti dia ke skip satu putaran kan seharusnya. Nah ini ditulis nih di sini. eh ini masing-masing untuk ngatur ini ya apa namanya giliran-gilirannya sampai selesai nih. Jadi sampai selesai ini yang muter-muter nanti di setelah jadi dari sini nih battle ini kan battle ini muncul sekali di awal satu nanti dari bagian ini sampai bagian yang paling bawah nih dia bakal diulang terus sampai salah satu HP-nya ada yang udah sampai nol. Nah dia akan dimunculin binnernya eh, monster yang mana. Kita bisa langsung aja ke run code-nya supaya lebih jelas di sampel input dan outputnya. Ya, di sini kita bisa lihat ya, di sini ada banyak banget dan udah sesuai juga. Jadi sesuai damage-nya juga udah cocok. Efeknya di sini bisa kelihatan semua. Dan begitu pun juga dengan test case yang lain ya, semuanya udah langsung cocok sesuai dengan perhitungannya nih. Nah, jadi mungkin segitu aja pembahasannya. Kurang lebihnya, mohon maaf, terima kasih udah menonton penjelasan ini. Terima kasih.